Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini tanggal 28 Juli 2024, atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapa beri pelihara sama Tuhan. Hari Minggu, suasana masih gelap ini, saya ada di kota Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebentar kita hari Minggu, hari ibadah, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mencari Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita dan bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dalam Keluaran 23-25 dikatakan, Keluaran 23 ayat 25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ibadah itu perintah Tuhan. Harus, kata Tuhan, tidak bisa ditawar. Karena kita diciptakan sama Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Kita selalu dijaga, lindungi oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sudah menyediakan surga buat kita. Mari, kita mau selalu setia beribadah kepada Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain yang layak kita puji dan sembah, yang menciptakan kita, yang memberkati kita, yang campur tangan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus beribadah. Karena janji Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air. Bahkan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Ini bukti nyata kuasa Tuhan yang dahsyat. Bukti nyata Yesus yang begitu baik. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Ku berserah kepada Allahku. Karena pagi ini sebentar kita membaca Yosua 10 ayat 15 sampai 43. Yosua selalu berkemenangan di dalam peperangan karena rahasianya Tuhan bersama Yosua. Amin. Haleluya. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Haleluya. Tiap detik tak berhenti. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Ku tahu benar ku dipegang teguh. Amin. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera. Amin. Haleluya. Di taufan gelap ku di dekat. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Amin. Haleluya. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Ku tahu benar ku dijaga terus. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera. Amin. Haleluya. Di taufan gelap ku di dekat. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Dalam Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketadusan dan auman padang belantara. Dikeringnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ku didekap karena Tuhan bersamaku. Amin. Haleluya. Di taufan gelap ku dijaga. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamatku, Bapakku. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau penjaga yang ajaib dan sempurna. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan yang dahsyat.
Tiap hari, setiap saat kita selalu dijaga sama Tuhan. Maka kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya. Dia juru selamat kita. Dia ajaib. Dia dahsyat. Di atas segala-galanya Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Dekat dengan Tuhan Yesus aku aman, damai, sejahtera. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Haleluya. Aku mau setia dan taat, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa setiap dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampuni Bapa. Aku orang berdosa. Aku tidak ada arti apa-apa, tapi hidupku berarti karena kasih-Mu Tuhan. Urias, kialamat urias. Biar hari-hari hidupku berpegang teguh kepada firman-Mu. Dan hari Minggu ini aku mau berbakti, beribadah kepada Tuhan, supaya hidupku diberkati sama Tuhan Yesus. Suatu hari kalau aku berjumpa dengan Engkau Bapa, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sebentar berfirman Bapa, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan sungguh baik. Yesus sungguh baik. Dia cinta kita semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oh, dahsyat Tuhan itu. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Suatu keuntungan besar kalau kita bisa dekat dengan Tuhan. Anugerah Tuhan. Sungguh kesempatan yang Tuhan berikan kita tidak mau sia-sia hidup ini. Hidup ini hanya berlangsung satu kali Bapak. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 4, bahwa hidup manusia seperti uap, saudara. Suatu hari kelak kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi selagi kita masih dalam dunia, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau berpegang pada firman Tuhan. Supaya kita tidak berpegang pada kedagingan kita, tapi berpegang kepada janji Tuhan. Karena Dia Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Oh, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca dalam kitab Yosua. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, supaya senantiasa kita diisi dengan firman Tuhan. Tiap pagi kita baca firman Tuhan perjanjian baru. Nanti malam perjanjian lama, saudara, perjanjian lama. Tiap pagi perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Kita lanjutkan Yosua pasal 10. Supaya nanti selesai Bapak ya. Karena besok kita lanjutkan Yosua pasal yang ke-11. Yosua di dalam peperangan disertai Tuhan, saudara. Maka dikatakan si Yosua selalu berkemenangan dalam perang, sama dengan kehidupan kita. Kita tidak terlepas dari peperangan setiap hari, setiap saat. Kita tidak bisa lepas karena nama dunia ini. Dunia sudah dikuasai si jahat. Ya, oleh karena itu mari kita mau hidup selalu dekat, andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan lain. Kekuatan yang paling sempurna hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kekuatan yang agung. Rom 8:31, kalau Allah di pihak kita,
Siapakah lawannya? Tidak ada. Oleh itu mari kita satu-satunya Tuhan Yesus, pengharapan kita, sumber kekuatan kita, sumber segala akan datang dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Haleluya, sukacita kita. Di hari Minggu ini semua Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Saya pelayanan di kota Jember, saya pelayanan Jember, Jakarta, Jember, Jakarta. Karena saya dilahirkan di kota Jember dalam rangka penggembalaan, ya, pelayanan jiwa-jiwa yang perlu digembalakan supaya hidup di dalam firman Tuhan, ya, dilayani. Mungkin ada yang sakit, nah apapun, ya, seorang tugas seorang gembala itu memberikan makanan rohani, menjaga melindungi senantiasa bersama Tuhan Yesus. Mari saya membaca Yosua 10 ayat 15 sampai 43, demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Magadan. Nah ini 5 raja itu, saudara, dia jahat semuanya, ya. Dia ingin menghancurkan karena dia sendiri, ya, dia iri hati, dia takut, ya, bahwa Yosua bangsa Israel kan sudah mengalahkan berapa tempat, Yeriko, kota Ai, berapa tempat itu, ya. Tapi mereka ini 5 raja itu, yaitu Raja Yerusalem, ya, ada Raja Hoham, Raja Hebron, Miriam, Raja Yarmut, Yafia, Raja Lahis, semua itu nanti dihancurkan semua, kalah semua, saudara, ya. Oleh itu mari kita mau andalkan Tuhan, ya, kita mau senantiasa bersama Yesus. Hidup ini penuh dengan peperangan. Nomor satu, lawan kedagingan kita, diri kita sendiri, saudara. Musuh kita dua, dalam diri sendiri, eksternal, internal, kedua eksternal. Eksternal itu bisa juga masalah-masalah, ya, iblis, gangguan dari luar, termasuk orang-orang yang tidak suka sama kita. Semuanya banyak, eksternal banyak. Kalau diri kita ini internal dalam diri kita, maka penting diri kita harus punya pertahanan yang kuat kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Lalu berkata Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatlah di sana orang untuk menjaga mereka. Sudah dikalahkan mereka semua, sudah dimasukkan di dalam gua itu. Tapi kamu janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu itu, hantamlah barisan belakangnya, jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota mereka, sebab Tuhan Allah menyerahkan mereka kepada. Sama juga kalau kita menghadapi diri kita, kita harus berani kalahkan nafsu, kedagingan, iblis, harus kita kalahkan, saudara, ya. Jangan sampai kita sendiri kalah. Contohnya kalau Bapak Ibu tidak rajin baca Alkitab, tidak pernah berdoa, berarti saudara kalah dengan kedagingan. Maka firman Tuhan tadi, ya, gulingkan batu yang besar itu, kejar musuhmu itu, hantam barisan belakang. Coba ini, siapa yang bisa melawan kita kalau Tuhan bersama kita? Harus kita berani, saudara, lawan ini, ya. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali antara mereka, sama mereka dihancurkan sama sekali. Berapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota yang diperwa, ya. Jadi hancurkan sama sekali kedagingan kita. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makedah. Tidak seorang pun yang berani melemparkan kata ancaman terhadap orang Israel. Wah, dahsyat, karena betul orang Israel berkemenangan karena Tuhan menyertai. Kemudian berkata Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkan kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan orang demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lahis, dan Raja Eglon. Nah, inilah raja di Sudan. Setelah raja dikeluarkan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada panglima tentara yang ikut berperang bersama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja itu. Maka datang mereka dekat dan menaruh kaki ke atas tengkuk raja. Ya, jadi di sini diperintahkan taruh kaki, artinya segala kejahatan, segala dosa kita injak dalam nama Yesus, saudara. Ya, kita harus lawan tegas, stop terhadap dosa. Berani, kita harus berani tegas, saudara, terhadap dosa, terhadap yang tidak berkenan. Kita harus seperti Yosua ini, tegas melawan musuh. Dengan mungkin kehidupan kita saat ini, kita bukan berperang lawan fisik. Efesus 6 ayat 12, kita bukan melawan darah daging, tapi melawan kejahatan penguasa pemerintah di udara, iblis dan kedagingan kita. Ya, kata firman Tuhan ada 5. Lalu berkata Yosua kepada mereka, jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguh hatimu, sebab secara itulah
akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu. Amin. Jangan kita pernah tawar hati suruh melawan kehidupan diri kita. Dalam hidup yang penuh tantangan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sudah tuh Yosua membunuh raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang itu sampai matahari terbenam. Jadi arti gantung, tinggalkan kehidupan dosa. Kita tinggalkan kehidupan lama, gantung kehidupan lama itu dan ganti dengan kehidupan yang baru, saudara. Ya, tapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutup dengan batu besar yang masih ada sampai ke batu besar Kristus. Jadi buang dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita andalkan Tuhan Yesus. Pada hari itu Yosua merebut Makedan dan kota dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya kota dan semua makhluk ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan Raja Makedah diperlakukan seperti telah diperlakukan Raja itu. Tidak ada yang selamat lolos, tidak ada yang lolos. Artinya apa? Dosa kita harus buang semuanya. Saya sendiri sudah tidak ada sungguhan, sudah kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita cinta Yesus. Karena kita cinta Yesus, tidak boleh dendam dengki. Pokoknya tidak boleh seperti di dalam Maliki pasal 5, saudara. Ya, perbuatan daging harus kita matikan ini. Ya, pelan-pelan kita minta sama Tuhan. Jangan sampai ada seperti ini. Galatia pasal 5 daging. Ya, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, jangan sampai ada cabul lagi, saudara. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percintaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan harus tidak ada, saudara. Itu sifat-sifat daging. Karena sifat daging itu, kata firman Tuhan ayat 21, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Maka kita minta dalam nama Yesus, kita buang semua itu. Yustus 28. Pada hari itu Yosua merebut kota Makedan dan dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya tumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makedah diperlakukan seperti yang dilakukan Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makedah ke Libna, lalu memerangi Libna. Dan Tuhan menyerahkan kota juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun yang di dalamnya yang dibiarkan lolos, dan rajanya itu berlakukan seperti telah diperlakukan Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lagis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lagis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukan dengan terhadap Libna. Jadi apapun yang kita hadapi, asal kita mau sungguh sama Tuhan, Tuhan menyertai kita. Jangan pernah takut, asal kita berpihak kepada Tuhan, ya. Lalu Horam, Raja Geser, maju untuk membantu Lais, tapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya sehingga tidak seorang pun padanya yang dibiarkan lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lais ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan perang melawannya. Kota direbut mereka pada hari juga, dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lais. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka, dipukul dengan mata pedang, juga raja dan segala kotanya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, tepat seperti yang dilakukan terhadap Eglon, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalam kota tumpasnya. Kemudian Yosua dengan segala urusan Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kota yang direbutnya dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, seperti yang dilakukan terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukan terhadap Libna beserta rajanya. Demikian Yosua mengalahkan seluruh negeri itu ke pegunungan tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, tapi ditumpas yang semua bernafas seperti perintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Bernia sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibon Datim sampai Gaza. Maka saat di Gaza juga habis sama, sudah, karena Gaza di dalam Alkitab juga sama dihancurkan. Jadi semua itu urusan Tuhan, sudah. Kita tidak bisa menghakimi menyalahkan Israel. Takut sama Tuhan karena semua diciptakan sama Tuhan. Jadi lebih bagus kita taat kepada firman, lebih bagus kita hidup berpegang kepada perintah Tuhan,
itu menjadi sumber kehidupan kita, bukan manusia. Yang menyelamatkan kita bukan manusia, tapi Tuhan juru selamat kita. Ayat 42-43 yang terakhir. Semua raja dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. 43 yang terakhir. Kemudian Yosua dan seluruh Israel pulang kembali ke tempatnya, perkemahan di Gilgal. Amin. Immanuel, Tuhan bersama Yosua, Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Melalui firman Tuhan ini, belajar kita, sungguh kita terima kasih kepada Tuhan, supaya kita makin mengerti hidup tidak pernah berhenti berperang. Besok lagi kita lanjutkan lagi peperangan, karena hari-hari hidup ini penuh dengan tantangan. Peperangan selalu di depan kita, tapi di depan kita bersama Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, siapakah lawannya? Karena dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Oleh karena itu mari saudara, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ku berserah kepada Tuhan Yesus, di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang teguh. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera, haleluya. Di tempat gelap ku di dekat. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari semua kita berbondong-bondong hari Minggu ini, harinya Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan, memuji, bertepuk tangan, muliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, dan komitmen kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.